Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Levi dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai inskripsi asimetrik dengan GPG. Perkenalkan, saya sendiri Indah Wajo dengan akhir 210 dan teman saya. Saya Ivan Adi Kastiawan dengan NIM 085. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan hasil kerja kami mengenai LKM 2. Yang pertama itu pada LKM 2 diberikan petunjuk untuk memverifikasi persiapan. Nah, bagian ini itu untuk memastikan GPG atau alat inskripsinya sudah siap di laptop kita. Dengan menggunakan perintah GPG version, kita akan mengecek apakah program GPG sudah terinstall. Pada gambar ini terlihat bahwa GPG sudah terinstall pada laptop teman saya. Nah, yang kedua pada bagian verifikasi persiapan ini ialah memastikan apakah kita sudah memiliki keypair. Untuk memeriksa apakah kita sudah memiliki keypair, kita akan menjalankan perintah GPG list key dan juga GPG list secret key. Selanjutnya adalah bagian B, yaitu enskripsi untuk diri sendiri. Nah, pertama-tama itu kami akan membuat file rahasia yang memuat data-data sensitif dan kita membuatnya itu dengan format TXT. Di sini kami membuat filenya itu berisi nama, name, password, dan APK. Nah, setelah itu kita menginskripsi data sensitif itu dengan menggunakan public key kita sendiri dan hasilnya adalah file GPG yang isinya acak-acakan. Jadi saat kita lihat yang tadi saya jelaskan, yaitu untuk membuka file GPG itu kita harus menggunakan private key kita sendiri agar bisa dapat membaca file yang terkunci itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini adalah bagian C. Di sini enkripsi untuk orang lain. Nah, seperti judulnya sendiri, kita akan pertukaran public key dulu. Jadi di sini ada sintak untuk GPG import dengan public key oleh partner kita sendiri. Jadi di sini akan mengimport. Nah, terus di sini sudah berhasil dengan public key yaitu indawajo182@gmail.com. Nah, di sini adalah public key-nya partner saya. Lalu setelah itu kita akan membuat message untuk partner saya. Jadi di sini adalah isinya dari teks teks di sini aku simpan menggunakan message for salsa.txt. Lalu di sini adalah pesan-pesannya. Nah, terus di sini kita akan mengenkripsinya menggunakan public key dari partner saya. Nah, di sini, nah terus kita yes aja. Nah, terus next. Nah, setelah itu kita akan membuka file JPG-nya. Untuk awal-awal kita akan mendeskripsi uh, file ini menggunakan device saya dan hasilnya tidak bisa karena saya sudah mengenkripsikannya menggunakan public key partner saya. Lalu di sini partner kita itu menerima file dan dia bisa membukanya dengan sukses. Nah, di sini sudah ada gambar yang merupakan deskripsi dari partner saya. Di sini ada halo salsa, ya kamu dan bla 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 bla. Nah, untuk enkripsi untuk orang lain. Jadi next. Nah, lalu kita ada bagian D untuk challenge problem.
Jadi di challenge satu ini kita itu bagaimana cara kita mengirim satu file rahasia yang bisa dibuka oleh tiga orang, yaitu kita sendiri, partner, serta dosen. Nah, pertama-tama ya seperti dari awal kita akan mengimport dulu untuk public key dari dosen yang mau kita masukkan. Nah, setelah itu, setelah sudah masuk, kita akan membuat uh, sebuah TXT lagi untuk kita kirimkan ke tiga public key yang berbeda-beda tadi, yaitu saya, partner saya, serta dosen. Nah, di sini juga sudah ada untuk digambar. Nah, di sini awal-awalnya kita akan membuat teksnya dulu, lalu kita akan mengenkripsikannya dengan public key saya sendiri, lalu serta partner saya dan dosen-dosen kita. Lalu kita masukkan juga di sini teks yang sudah kita buat seperti itu. Lalu di sini sudah yes yes dan sudah berhasil. Next. Nah, di sini adalah challenge untuk trust level sendiri. Untuk trust level sendiri kita memakai syntax untuk GPG edit key dengan public key yang sudah tertera partner saya seperti di gambar. Nah, di sini eh, ada angka 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, di sini juga berbeda-beda. Jadi, untuk yang pertama itu unknown atau default. Jadi, GPG ini ragu-ragu, terus ada yang never. Jadi, kita tandai ini untuk kunci palsu atau kita tidak percaya dengan public key tersebut. Lalu ada marginal, jadi kita lumayan percaya untuk public key-nya itu sendiri. Lalu juga ada full. Nah, full ini kita yakin 100% untuk kuncinya ini asli milik orangnya sendiri. Lalu juga ada ultimate. Nah, sebenarnya untuk ultimate ini hanya untuk kunci kita sendiri. Jadi kayak kepercayaannya itu mutlak kan. Dan itu hanya miliknya kita sendiri gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini sudah ada dari GPC edit key dari partner saya. Lalu di sini kita memilih angka 4 karena ada untuk yang full gitu. Jadi kita percaya 100%. Lalu kita ketik save seperti itu. Next. Nah, untuk di sini adalah bagian E, yaitu bonus. Jadi di sini sebenarnya untuk skenario-nya kita disuruh membuat secure file sharing. Jadi di sini ada. Jadi kita itu adalah security analyst yang harus mengirimkan file berisi credentials ada database kedua. Kedua di administrator sistem dan satu manager. Nah, di sini berarti kita membutuhkan uh, 3 public key beserta public key kita sendiri. Jadi di sini itu hanya bisa dibaca oleh 3 orang tersebut serta saya sendiri. Dan di sini juga ada transkripsi dengan aman, terus ada dokumentasi siapa saja yang bisa akses. Lalu di sini juga disuruh untuk simulasikan skenario dan didokumentasikan prosesnya. Oke. Jadi pertama-tama kita akan buat filenya itu sendiri. Di sini ada file yang sudah aku buat dengan bernama database rahasia.txt. Jadi kita membuat teks ya. Lalu di sini adalah pesan-pesan yang sudah aku buat. Nah, lalu next. Nah, lalu di sini adalah setelah kita membuat file tersebut, kita akan mengenkripsikan. Sebenarnya sama saja untuk kayak bagian problem yang di atas tadi, kayak yang C dan D itu tadi. Jadi kita akan mengenkripsikan untuk kita sendiri, yaitu pendidikan 18. Nah, terus di sini ada public key juga dari partner kita. Lalu kita ada satu tambahan juga untuk public key teman kita. Lalu di sini juga jadi ada 2 orang teman kita yang aku tambahin di sini dengan mengenkripsikan di database rahasia.txt. Lalu seperti yang tadi kita use aja untuk selanjutnya. Nah, alhasil kita sudah mengenkripsikan file tersebut dengan public key yang sudah ada tertera di sini seperti itu. Next. Nah, di sini adalah jadi untuk dokumentasinya ini sebenarnya hanya untuk saya dan partner saya saja.
Tetapi di sini juga sudah terbukti kalau untuk filenya itu sendiri kita bisa buka. Jadi di sini sudah ada kayak jangan rahasia serta file-filenya itu sendiri. Jadi di sini sudah bisa terbuka untuk diri saya sendiri. Lalu untuk yang partner saya juga bisa terbuka dengan hal yang sama seperti yang punya saya seperti itu. Jadi untuk enkripsinya berarti berhasil dengan 4 orang sekaligus seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Pada praktikum LKM2 ini eh, memberikan pemahaman bahwa GPG ini merupakan alat yang kuat untuk menjaga keamanan data melalui enkripsi. Dengan memanfaatkan public key untuk mengunci pesan dan private key untuk membuka pesan, dapat dipastikan bahwa hanya orang yang berhak saja yang bisa membaca isi file. Nah, proses ini itu membuat data tetap aman meskipun file ini berpindah tangan atau tersalin. Melalui kegiatan enkripsi untuk diri sendiri dan untuk orang lain ini, kita belajar bahwa pertukaran public key merupakan langkah penting dalam komunikasi aman. Selain itu, fitur trust level membantu kita memastikan bahwa key yang digunakan ini benar-benar milik orang yang tepat, sehingga risiko menggunakan key palsu dapat diminimalkan. Nah, secara keseluruhan, praktikum LKN2 ini memperkenalkan konsep dasar keamanan data modern dan menunjukkan bagaimana GPG dapat digunakan secara praktis untuk melindungi informasi sensitif. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.